Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mensubscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman, tentunya channel saya yang tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi, ya, hormat, siap untuk semua kalian yang ada dimanapun yang sudah terus mensupport channel YouTube Bung Ropan. Terima kasih sekali lagi. Dan saya berbicara memang sudah lewat, sudah usang mungkin ini ya, karena sudah berlalu ya, dimana kita kan gagal ke Piala Dunia. Teman-teman semua juga sudah tahu, kalah di putaran keempat. Jadi saat kita bertarung dengan Arab Saudi dan juga dengan Irak. Ya, tapi menarik memang ketika beberapa hari yang lalu ya, muncul keterangan dari pelatih Irak yang membawa Irak ini lolos ke Piala Dunia setelah Irak itu kan maju ke putaran kelima setelah Arab Saudi menjadi juara grup, di mana kita kalah. Ya, kemudian Irak bertarung melawan Uni Emirat Arab di putaran kelima kan, Uni Emirat Arab dari grup A dari sebelah. Ya, sebagai runner up karena Qatar yang langsung lolos bersama dengan Arab. Ya, mereka menang, Irak menang melawan Uni Emirat Arab menuju ke playoff antar benua, antar konfederasi ya. Dan kita sudah tahu bahwa Irak itu akhirnya lolos setelah mengalahkan Bolivia di Meksiko 2-1. Nah, cerita menarik bahwa memang dibuka langsung oleh Graham Arnold, karena Graham Arnold ini mantan pelatih Australia yang ketika membawa Sokeros ke Jakarta bermain di Gelora Bung Karno Stadion, Australia ditahan imbang oleh Jai Isyas dan kawan-kawan, dan saya ikut menyaksikan pertandingan saat itu dengan 0-0 ya. Kemudian dari situ Graham Arnold dipecat dan akhirnya Irak yang mengambil Graham Arnold setelah Jesus Casas juga dipecat oleh Federasi Sepak Bola Irak. Nah, Arnold ini yang terus bermain menangani Irak dan lolos. Di mata Graham Arnold bahwa Indonesia ini seperti dikerjain dalam tanda kutip ya. Ya, dikadalin lah. Ya, dia bilang tidak adil bahwa Indonesia itu sebenarnya ada di kualifikasi putaran keempat bersama dengan timnya Irak dan juga dengan Arab Saudi. Karena sebelumnya dia tahu bahwa FIFA sudah menetapkan akan bermain di putaran keempat itu di tempat netral. Jadi bukan di Qatar, bukan di Arab Saudi, dan dia ikut di dalam meeting saat itu ya ketika masih menangani Australia. Tapi kemudian berubah kan, bahwa akhirnya FIFA mengubah itu dengan seenaknya dan memilih tim berperingkat tinggi ya di grup itu yang ada untuk menjadi tuan rumah. Nah, ini ya ketidakadilan yang di mata Graham Arnold yang membuat Indonesia itu ya memang sengaja untuk disingkirkan ya teman-teman ya. Karena tadinya itu ada Qatar ya peringkat 54, Irak sebenarnya layak jadi tuan rumah. Kan 57, kemudian Arab dengan 58, tapi kemudian Arab yang ditunjuk. Jadi Irak itu merasa geram juga dengan FIFA yang menunjuk tuan rumah adalah Arab Saudi, tapi ya udah mereka menerima itu. Jadi memang sudah diplot ya, bahwa Qatar dan Arab Saudi itu harus lolos. Karena Qatar kan kita tahu baru saja menyelenggarakan Piala Dunia sebagai tuan rumah, sukses mereka dan punya hubungan yang erat dengan FIFA. Demikian juga dengan kepentingan Arab Saudi, karena Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pada 2034 ya. Jadi memang harus diloloskan. Jadi kita mau berkuar-kuar bagaimanapun memang, walaupun kesempatan itu ada, kita memang hanya kalah 3-2 kan. Tapi memang sudah disetting bahwa Arab harus lolos. Jadi kita mau apapun, kita tidak akan mungkin lolos. Ya. Mau STY pun yang menangani kita saat itu untuk bermain, katakan bukan PK, bukan Patrick Kluivert, tetap tidak akan lolos. Karena memang sudah diatur. Itu yang membuat Graham Arnold bilang ya sangat disesalkan. Dan ini merugikan, tidak adil buat Indonesia. Dan memang dikerjain, kita sudah tahu bersama teman-teman juga pasti tahu lah ya, bagaimana jadwal itu diatur. Kita lawan Arab dulu, kemudian Arab diberikan istirahat 6 hari ya, kemudian kita 2-3 hari sebelumnya harus bersiap menghadapi Irak ya. Nah, Irak itu 2 hari kemudian berhadapan dengan Arab. Tapi setelah Irak mengalahkan 1-0 kan mereka punya peluang yang bagus ya untuk menghadapi Arab dan bermain imbang udah cukup tentunya. Jadi ini memang yang merugikan kita. Kita disuruh bertanding, tapi kemudian kita akan menghadapi Irak. Sementara Arab menurut Graham Arnold ya,
itu istirahatnya panjang, memang sudah diatur. Makanya kita dikerjain. Nah, itu yang dia buka-bukaan kemarin itu. Ketika ada di wawancara dan dia bilang memang itu sulit ya. Tapi Irak sudah tahu, dia sudah tahu bahwa memang Arab akan diloloskan ya dengan cara apapun. Ya. Ketika menghadapi timnya juga sudah dia tahu bahwa akan sulit. Kalaupun mereka bisa mencetak gol ke gawang Arab, pasti Arab akan balas lagi karena Arab hanya butuh imbang. Ya, dan itu sudah menjadi semacam harga mati ya, sudah ada ya pembicaraan di bawah table lah di antara itu. Sudah diatur, memang inilah sulit ya. Uang berbicara banyak karena Arab juga banyak membantu tentunya yang dilihat, dan FIFA punya kepentingan di sana untuk menggolkan Arab sebagai tuan rumah kan. Ya. Makanya Irak itu tugas mereka adalah cuma mengalahkan Indonesia. Mereka Graham Arnold sudah tahu sulit untuk bisa membendung Arab Saudi yang sudah memang harus lolos, sama seperti Qatar di sebelah yang memang harus lolos. Jadi tugas mereka adalah mengalahkan Indonesia saja, dan itu terwujud. Ya, walaupun susah payah bagi Irak untuk bisa mengalahkan Indonesia 1-0 lewat Zidane yang membuat gol saat itu, tapi itu cukup buat mereka. Karena mereka tahu kan, terakhir lawan Arab yang sulit itu, sehingga mereka mengincar putaran kelima saja. Mereka habis-habisan di putaran kelima untuk mengalahkan Uni Emirat Arab dan menuju ke Meksiko untuk pertandingan melawan Bolivia, pertandingan terakhir, dan akhirnya Irak mendapatkan jatah itu, sehingga Asia itu dari 8 jatah langsung lolos, ketambahan 1 jadi 9 dengan kehadiran Irak ya. Banyak juga untuk Asia kali ini, di saat FIFA itu coba untuk bisa membuat menggelembung yang hadir peserta menjadi 48 ya, saat Amerika, Meksiko, Kanada sebagai tuan rumah kan Piala Dunia 2026. Jadi itu teman-teman ya, memang sangat disayangkan ya. Jadi kita mau berjuang bagaimanapun ya, banyak sudah tahu pelatih-pelatih juga termasuk Graham Arnold sudah membaca, mencium aroma yang tidak sedap, tidak bagus ya, memang sudah diatur. Jadi makanya mau pelatih Indonesia misalnya ya, contoh aja ini misalnya mau Jose Mourinho, kayak mau tangani kita, mau siapapun itu pelatih top, tetap kita akan sulit. Belum waktunya buat kita. Ya. Mungkin saja peluang itu terlepas karena oke lah Arab ya, tapi kita bertarung dengan Irak. Kalau kita bisa menang melawan Irak, nah posisi kita bisa lolos ke putaran kelima. Mungkin dari situ celah yang bisa ada. Tapi jangan kutak-atik dengan Arab Saudi, dengan Qatar. Itu udah pasti memang harus lolos. Tetapi sayang memang kita kan kalah lawan Irak, sehingga Irak yang ke putaran kelima. Kalau kita bisa menang ya mungkin kita saja yang akan ke putaran kelima untuk menghadapi Uni Emirat Arab. Dan tidak tahu ketika kita menghadapi Bolivia, mungkin saja ya kalau Irak bisa mengalahkan Bolivia, ya mungkin kalau kita bisa ada ke sana, Jai Isis dan kawan-kawan bisa menang. Tapi ini kan sudah lewat, sudah masalah lalu yang sudah dikubur dalam-dalam, karena kita harus bermimpi lagi untuk ke sana ketika tim nasional saat ini dipegang oleh John Herman sebagai pelatih baru. Kita harus punya target ke 2030 Piala Dunia ya, di saat Maroko, Spanyol, Portugal menjadi tuan rumah. Di sanalah kita bisa bertarung di kualifikasi dulu sebelum lolos menjadi tugas utama bagi John Herman jika dia terus diperpanjang oleh PSSI. Nah, ini hanya cerita ketika Graham Arnold membuka itu semua kemarin. Ya, bagaimana kita Indonesia seakan-akan dia melihat tidak adil. Ya, jadi bayangin orang luar saja pelatih itu bisa melihat bahwa ketidakadilan itu yang terjadi terhadap tim nasional kita yang dikerjain semua. Ya, kalau mungkin bermain di tempat netral, misalnya di Jepang kita bertarung atau di Korea, nah ini lain halnya. Rame tuh. Bukan tidak mungkin perubahan akan terjadi. Itu yang mungkin diatur oleh FIFA, jangan sampai. Karena mungkin sudah ada deal-deal di sana, sehingga harus Arab tuan rumah, karena Arab harus lolos. Jadi dua-dua tuan rumah yang lolos. Dengan menjadi tuan rumah, kesempatan lolos terbuka. Kalau bermain di tempat netral, misalnya kita ke Jepang, kemudian Qatar bermain di Korea, wah, itu bisa saja Qatar tidak lolos dan juga Arab Saudi yang tidak lolos, teman-teman. Ya, jadi ya kita terima aja, mau bilang apa. Semua nasi sudah jadi bubur, ya istilahnya di sini. Dan kita sekarang harus menatap ke depan untuk coba lagi bersama dengan John Herman untuk Piala Dunia nantinya di 2030. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.